Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, silahkan Bapak Ibu tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Nah, di sini kita langsung to the point, bahwasanya di layar monitor kami sudah tampak thumbnail yang sangat menarik tentunya. Di sini judulnya cukup lumayan bagus ya. Cek 2 kejelasan nasib P1 tanpa formasi yang turun status ke P2 P3 menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya. Bersiap mulai 27 November 2022. Peluang lolos sangat besar. Ada 11.349 formasi tersedia. Nah, jadi di sini yang kami bahas ada 2 kejelasan. Jadi 2 kejelasan nasib bagian turun status, apakah mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan formasi. Seperti itu ya. Nah, 2 kejelasan nasib P1 tanpa formasi yang turun status ke P2 P3 menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan jadwal yang ada itu kita wajib untuk bersiap dimulai di tanggal 27 November di tahun 2022. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu tentunya sudah melihat jadwal ya, bahwasanya untuk penilaian kesesuaian itu dilaksanakan di bulan ini. Di bulan November itu mulai tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember. Sedangkan pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu mulai 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Jadi nantinya penentu apakah Bapak Ibu itu lolos penilaian kesesuaian atau tidak, tentunya itu nanti di tanggal 13 Desember dan juga di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan di sekolah induk non induk atau bagaimana? Seperti itu ya. Nah, ini adalah merupakan jadwal resmi tentunya dari BKN pastinya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu silahkan save ya kalau belum punya. Oke, kita langsung saja lanjut ya to the point ke informasinya. Kejelasan nasib ya. Di sini kita lihat kejelasan nasib yang sudah terjadi. Bapak Ibu, nasib yang akan terjadi ketika Bapak Ibu sudah terlanjur turun status itu ada 2. Yang pertama, ketika Bapak Ibu turun status, besar kemungkinan Bapak Ibu akan bisa lanjut di seleksi observasi sepanjang formasi P2 P3 itu masih tersedia. Tetapi ada juga yang kemarin sudah turun status tetapi tetap muncul keterangan tidak terdapat formasi, maka nasibnya Bapak Ibu yang sudah turun status tetapi tetap tidak bisa lanjut resume, itu posisinya Bapak Ibu akan langsung secara otomatis masuk di waiting list atau daftar tunggu sebagai P1 untuk penempatan di tahun-tahun berikutnya atau pada saat ada seleksi P3K Guru. Dan kita lihat kalau berdasarkan info dari Kemendikbudristek bahwasanya kemungkinan tetap ada ya seleksi di tahun depan ya, tahun 2023. Tentunya disitulah momentumnya bagi pelamar P1 yang masuk waiting list untuk segera dituntaskan. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka data P1 Bapak Ibu itu tetap terekam sekalipun nantinya Bapak Ibu tidak lolos seleksi P3K di tahun 2022, maka data P1 Bapak Ibu itu tetap dipergunakan di seleksi berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini nasibnya ya yang sangat luar biasa, bahwa penentu terakhir ya bagi Bapak Ibu P1 yang turun prioritas dan bisa lanjut resume karena masih tersedia formasi ada 11.349 Bapak Ibu ya. Nah, 11.349 ini
itu bisa diisi oleh pelamar P1 yang turun prioritas. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nantinya selesai seleksi observasi dan memang masih tersedia formasi dan Bapak Ibu mendapatkan nilai observasi yang bagus, maka Bapak Ibu bisa ditempatkan menjadi ASN karena menggait satu formasi dari 11.349 formasi yang telah tersedia. Apakah Bapak Ibu itu ditempatkan di sekolah induk atau non induk itu tidak jadi masalah. Yang jelasnya nanti penempatan itu akan diumumkan di bulan Februari tahun 2023. Jadi kita tidak usah pikir, Bapak Ibu pikirkan dulu terkait dengan seleksi observasi yang rencananya itu dimulai tanggal 27 November tahun 2022 tentunya. Kemudian kita lanjut lagi di sini, tentunya Bapak Ibu memahami bahwasanya ketika nantinya Bapak Ibu itu turun prioritas, tentunya nantinya P1 yang tidak dapat ditempatkan, Bapak Ibu itu akan diberikan kesempatan ya untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya. Nah, nantinya P1 yang turun prioritas maka akan mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama kelompok P2. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwasanya untuk P1 itu tentunya tetap akan menjadi prioritas utama. Wow, mantap ya. Jadi ketika mengikuti seleksi observasi dan verifikasi bersama dengan kelompok P2, P3, P1 yang turun status dan ikut observasi nantinya itu tetap diprioritaskan. Seperti itu ya. Nah, yang paling istimewanya, kalau jatah P2 itu adalah 3.184, kemudian P3 127.232, itu tidak akan mengganggu jatah formasi untuk P1 yang turun prioritas. Karena memang sudah ada formasi khusus Bapak Ibu ya sebesar 11.349. Ini khusus untuk P1 yang turun prioritas. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya di sini ada yang mengeluh ya di kolom komentar, saya P1 yang turun status jadi pelamar umum dan tidak dapat penempatan, tidak ada perubahan status sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu perlu pahami ketika posisi Bapak Ibu seperti ini, kemarin Bapak Ibu sudah turun status apakah menjadi P2, P3 atau pelamar umum, tetapi ternyata setelah turun status itu tetap tidak dapat penempatan, tidak ada perubahan status, berarti memang di instansi Bapak Ibu, di Pemda Bapak Ibu itu memang sudah tidak tersedia formasi untuk P2, P3 dan P umum, dan kemudian Bapak Ibu tidak mendapatkan optimalisasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kabarnya? Maka status P1 Bapak Ibu itu tetap melekat pada diri Bapak Ibu dan secara otomatis Bapak Ibu akan langsung masuk di daftar waiting list. Ya, seperti itu ya, daftar waiting list, yang mana kalau dikatakan daftar waiting list berarti Bapak Ibu menunggu penempatan di seleksi berikutnya atau apabila ada PNS atau ASN yang pensiun. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini juga dikatakan saya P1 yang belum dapat formasi, saya malah disuruh turun status. Ya, kalau misalkan disuruh memilih turun status, sebaiknya Bapak Ibu turun status. Siapa tahu masih ada tersedia formasi, tapi kan sudah tertutup ya, sudah lewat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan ya, artikel di jpnn.com bahwasanya Kemendikbudristek itu pastikan ya 127.186 guru lulus PG P3K sudah aman, tunggu pemberkasan. Jadi Bapak Ibu selamat ya bagi 127.186 guru lulus PG itu sudah dalam posisi aman, tentunya sisa menunggu pemberkasan saja. Nah, di sini katakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi ya memastikan sebanyak 127.186 guru lulus PG hasil P3K 2021 itu sudah aman. Mereka tinggal menunggu pemberkasan NIP P3K guru yang rencananya dilaksanakan Februari hingga Maret 2023. Jadi loncat ya ke 2023. Jadi yang 127.186 itu sudah aman Bapak Ibu ya, sisa menunggu pemberkasan saja. Oh, mantap.
mantap ya tentunya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan bahwasanya dari 193.954 guru lulus PG P3K sebanyak 127.186 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K 2022. Ini langsung dikatakan oleh PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Ibu Prof Nunuk ya. Selain itu terdapat 55.000 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Menurut Nunuk mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Jadi ada sekitar 55.000 Bapak Ibu ya yang belum bisa diangkat tahun ini ya. Mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Kira-kira alasannya apa? Di sini Bapak Ibu bisa cek langsung. Alasannya yang pertama itu memang ya Pemda Bapak Ibu itu tidak mengusulkan formasi. Kemudian yang kedua adalah jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu itu berlebih Bapak Ibu ya, sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan. Nah jadi ada mapel berlebih, ada mapel gemuk, dan memang penyebab lainnya adalah Pemdanya memang itu tidak mengusulkan formasi seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini juga dikatakan Ibu Nunuk menambahkan terdapat potensi ya, ini yang kita bahas tadi ya, terdapat potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas 1 ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Nah nantinya diharapkan P1 yang turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya, tentunya disesuaikan dengan linearitas. Ini bagi P1 yang turun prioritas dan ada terdapat formasi P2, P3 di instansinya dan sukses melakukan resum. Sedangkan yang tidak berhasil resum meskipun turun status karena tidak ada formasi, maka otomatis akan masuk dalam waiting list tentunya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti ini ya. Ada juga yang turun status tapi kejadiannya seperti ini. Sudah turun status, muncul notifikasi, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Kalau sudah turun status dan tetap muncul seperti ini, memang formasi di instansi Bapak Ibu itu memang sudah tidak ada lagi. Jadi secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam waiting list seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.